Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pencegahan korupsi. Nama saya Aulia Syifa Azahra. Nama saya Mila Fitri Hairunisa. Saya Skolastika Puan. Baik, kita lanjutkan ke presentasinya. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut untuk mengulas korupsi, kita pelajarin dulu apa itu pengertian korupsi. Yang pertama, korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin corruptio dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, atau maling. Menurut Kamus Oxford, korupsi merupakan perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, termasuk perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam hukum Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu, lanjut ke Undang-Undang Korupsi. Prasyarat keberhasilan dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi adalah adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa, meliputi komitmen seluruh rakyat secara konkret. Lembaga tertinggi negara serta lembaga tinggi negara, komitmen tersebut telah diwujudkan dalam berbagai hal, berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah yang pertama, ketetapan MPR RI nomor MPR 1998, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999. Selanjutnya, ada faktor penyebab korupsi. Yang pertama, dari aspek perilaku individu, yaitu terdapat faktor-faktor internal. Yang kedua, aspek organisasi. Kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar. Yang ketiga, ada aspek masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada. Yang terakhir, aspek peraturan perundang-undangan, terbitnya peraturan yang bersifat monopostolik. Oke, sekarang jika terjadi korupsi, maka pastinya ada dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, dampaknya itu adalah menurunkan tingkat investasi. Dari tingkat investasi ini akan mempengaruhi investor, karena investor akan merasa khawatir jika menaruh investasi di negara dengan kasus korupsi yang banyak. Yang kedua, menciptakan kesenjangan sosial. Jika terjadi korupsi, maka menyebabkan masyarakat ini miskin, yang miskin menjadi semakin miskin dan para koruptor akan semakin kaya. Hal ini menciptakan kesenjangan sosial. Yang ketiga itu menciptakan kemiskinan seperti kesenjangan sosial, kesenjangan pendapatan antara para koruptor dan rakyat mengakibatkan kemiskinan yang relatif. Jadi pendapatan ini terlalu jauh beda. Yang keempat, ada menghambat pembangunan fasilitas umum. Korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum berkualitas rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya. Yang terakhir, dampak dari korupsi ini bisa menciptakan budaya korupsi yang dibiasakan. Tindakan korupsi yang dilakukan terus-menerus akan membentuk budaya korupsi yang mengakar. Akibatnya, korupsi ini akan dianggap sebagai tindakan yang biasa saja. Hal tersebut akan mengundang lebih banyak koruptor, lalu menciptakan budaya korupsi yang luas dan sulit diberantas.
Kemudian lanjut kepada kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2021. Yang pertama ada PT TPPI. Kasus korupsi pada penjualan kondensat oleh PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian hingga 2,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 37,8 triliun. Kemudian, yang kedua, ada PT Asabri. Korupsi terbesar selanjutnya dilakukan oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri, yaitu Persero. Kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga 22,7 triliun. Korupsi yang terjadi berupa pengaturan transaksi berupa investasi saham dan reksadana yang dilakukan jajaran manajemen PT Asabri dengan pihak swasta. Perbuatan tersebut dinyatakan telah memperkaya pihak-pihak yang terlibat hingga triliunan rupiah. Dalam kasus ini terdapat 7 orang yang telah dinyatakan bersalah dan menerima vonis selama 10 hingga 20 tahun penjara dan denda hingga 800 juta. Ketujuh orang ini juga dikenakan uang pengganti hingga 17,9 miliar. Yang ketiga ada PT Jiwasraya, yaitu terjadi kasus korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya atau Persero yang merugikan negara sebanyak 16,8 triliun. Kasus ini terkuak setelah Jiwasraya gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12, triliun rupiah. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi yang merupakan kerjasama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Dalam kasus ini terdapat 6 orang yang telah dinyatakan bersalah dan divonis seumur hidup pada 2020 lalu. Selanjutnya, terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Asabri. Kasus ini merupakan kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dalam kasus ini, negara dirugikan sebesar 7,4 triliun. Salah satu yang terbukti bersalah adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang telah divonis 15 tahun penjara. Yang terakhir, dilakukan oleh Kota Waringin Timur. Kasus ini menyeret Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi, dan masih diproses di KPK. Berdasarkan perhitungan, kerugian mereka mencapai 5,8 triliun. Kerugian negara dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan. Jika terjadi korupsi, tentunya kita sebagai masyarakat harus membuat pencegahan dari tindak korupsi. Jadi pemberantasan korupsi ini tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalisir tindak korupsi. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Untuk strategi preventif ini, kita bisa melakukannya dengan seperti membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Selain itu, kita bisa melakukan penyempurnaan manajemen SDM, mewajibkan pembuatan perencanaan strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah, peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Preventif ini sendiri adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisir penyebab dan peluang seseorang melakukan tindakan korupsi. Sedangkan itu, ada juga strategi detektif, di mana strategi detektif ini adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Contoh dari strategi detektif untuk mencegah korupsi ini yang pertama, ada perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Kemudian, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan dan fungsi publik,
partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional, dan yang terakhir, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Lanjut ke yang ketiga adalah strategi represif, yaitu upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah, sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berikut adalah upaya dalam mencegah tindak pidana korupsi. Yang pertama, ada penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Yang kedua, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera. Penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. Kemudian meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus, lalu pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu, dan yang terakhir, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Semoga kita bisa terhindar dari hal-hal yang berbau dengan korupsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.